Nah, di sini lalu kita tekan pilih. Nah, di sini banyak macam-macam ISO-nya. Kita pilih ISO yang Ubuntu, lalu open. Kita klik mulainya. Nah, di sini ada dua opsi. Kita pilih yang mode ISO image, lalu tekan OK. Nah, di sini ada peringatan juga untuk melanjutkan operasi ini atau tidak. Jadi langsung aja kita tekan OK. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah proses burning ISO Ubuntu pada aplikasi Rufus. Kita bisa tunggu saja sampai status pada aplikasi ini berstatuskan siap. Oke, di sini kami akan menjelaskan cara menginstal sistem operasi Ubuntu versi 18.4. Pemilihan bahasa. Di sini kami menggunakan bahasa Indonesia agar mudah dipahami saat instalasi Ubuntu. Kemudian kita klik pasang Ubuntu. Langkah kedua itu susunan papan ketik. Di sini kami sarankan menggunakan papan ketik Inggris karena sesuai dengan standar internasional. Kemudian klik lanjut. Langkah ketiga, pembaruan dan perangkat lunak lain. Di sini kita bisa pilih opsi satu atau dua. Opsi 1 yaitu semua software standar akan diinstal di Ubuntu kita, sedangkan opsi kedua software yang terinstall cuma dasarnya saja. Kemudian klik lanjut. Jenis instalasi. Di sini kami menggunakan jenis instalasi sesuai yang lain karena di sini kami akan membuatkan partisi secara manual. Jenis instalasi, kita klik lanjut, dan buat tabel klik lanjut lagi. Ya. Nah, di sini ada ruang kosong itu 30 GB. Kita buat partisi. Di sini partisi kita buat itu berjumlah ukuran 20 GB dengan jenis partisi utama. Nah, yang kedua itu kita buat partisi dengan ukuran 10 GB dengan jenis logika dan dengan tipe home. Klik OK. Oke, selesai mempartisi. Sekarang kita tinggal klik pasang. Jika partisi bukit ini akan diformat, klik lanjut. Kalau tidak, kembali. Kita klik lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pemilihan daerah atau tempat. Di sini kami memberikan contoh yaitu Kota Makassar. Setelah kita memilih tempat, maka kita klik lanjutkan. Dan di sini akan muncul yang menanyakan siapakah Anda, di mana kita akan mengisikan nama kita sebagai contoh yaitu kelompok 2. Nah, setelah kita masukkan nama kelompok, di sini kita tentukan nama pengguna kita. Setelah kita masukkan nama pengguna, kita masukkan sandi. Kita ketik ulang sandi kita. Setelah semuanya terisi, maka kita klik lanjutkan. Nah, di mana selanjutnya ini akan tampil yaitu proses menginstal. Ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi kita akan menunggu hingga selesai. Berikut kelebihan sistem operasi Linux. 1. Tingkat keamanan yang baik. Kelebihan yang dimiliki oleh Linux adalah keamanannya. Jika dibanding dengan sistem operasi populer lainnya, keamanan yang dimiliki Linux paling baik. Multi-user yang terpasang di Linux ini mencegah virus menyebar dari satu user ke user lainnya. Jadi tidak salah Linux memiliki keamanan yang baik. 2.
lebih murah dibandingkan dengan sistem operasi lainnya. Jika dibandingkan dengan Windows, Linux ini lebih murah. Pasalnya di Windows harus mengeluarkan biaya sebesar 500.000 untuk mendapatkan lisensi originalnya. Sedangkan Linux Anda dapat mendapatkannya secara gratis. 3. Memiliki kode sistem operasi 32 bit. Dengan kode 32 bit yang dimiliki oleh Linux, maka akan berdampak baik bagi kinerja sistem operasinya. Selain itu, juga akan menghindari terjadinya crash pada aplikasi saat digunakan. Bagi Anda pengguna Linux, jangan khawatir jika Anda menginstal aplikasi yang tidak kompatibel dengan bit, karena sistem operasi Anda akan menjaganya agar komputer tidak hang dan baik-baik saja. 4. Tampilan grafik yang baik. Banyak yang beranggapan jika sistem operasi open source, maka memiliki grafik yang kurang baik. Padahal grafik yang ditampilkan Linux sangat baik dan juga mendukung eye-catching. Pada distro Linux, grafik yang ditampilkan akan lebih baik karena menggunakan full grafis, yang mana layanan komen dan perintahnya dengan tampilan full grafis. Jika tidak salah, kalau Linux memiliki tampilan yang tidak kalah dengan Windows. 5. Mendukung akses sistem file yang berbeda. Tahukah Anda kalau sistem operasi Linux mendukung format sistem file dari operasi lain sebanyak 33 macam file? Jadi jangan khawatir terhadap kemampuan pembacaan format file Linux. Format file tersebut mencakup format software, format hard disk, dan format file. 6. Lebih spesifikasinya penggunaan Linux. Terspesifikasinya penggunaan Linux ini dikhususkan kepada distro Linux. Bagi pengguna Linux, Anda dapat memilih sistem operasi yang sesuai dengan kebutuhan Anda melalui distro Linux. Contohnya, bagi Anda yang membutuhkan sistem operasi untuk server, Anda dapat menggunakan Debian atau Red Hat. Dan begitu pula dengan yang lainnya. 7. Mudah dimodifikasi. Karena sistem operasi Linux bersifat open source, jadi bagi Anda yang suka mengotak-ngatik software ataupun OS komputer, Anda dapat mencobanya ini. Oke, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang tampilan-tampilan dari Ubuntu Genome. Jadi di sini kami menggunakan Ubuntu Genome, yaitu Ubuntu yang berdiri pada tahun 2017. Jadi interface-nya itu mirip dengan macOS X. Dan ini adalah versi Ubuntu yang sering atau yang paling banyak digunakan orang di mana saja. Tapi jika ingin menggunakan Ubuntu ini, versi ini, disarankan laptop kalian memiliki RAM di atas 4 GB biar Ubuntunya berfungsi dengan baik dan maksimal. Jadi saya akan jelaskan lagi tampilannya. Pertama itu ada activity-nya atau aktivitas yang dijalankan. Terus ada application menu atau menu-menu aplikasi. Terus ada di ujung-ujung tuh ada calendar, notification, sama kayak di Windows. Cuma bedanya kalau di Ubuntu dia di atas toolbox, ya, button boxnya di atas.
beda dengan Windows yang di bawah. Terus ada docknya, ada butonnya, tempat untuk aplikasi. Jadi untuk Ubuntu sendiri ada banyak macamnya ya, seperti Kubuntu, lalu Xubuntu, lalu Lubuntu, Ubuntu Unity, Ubuntu Mat, Ubuntu Budgie, Ubuntu Client, Edubuntu, Ubuntu Studio, yang terakhir Midbuntu. Nah, jadi Ubuntu ini bisa disesuaikan dengan penggunaannya atau disesuaikan dengan kalian, hanya digunakan untuk apa Ubuntu ini. Oke, itu saja penjelasan tentang user interface dari Ubuntu Genome.